Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Edi Dewa Mahendra, NIM 011243. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses ETL dengan menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, pertama, apa itu ETL? ETL itu merupakan singkatan dari Extract, Transform, and Load, yang merupakan proses integrasi data dengan menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan database. Pada proses ETL ini, kita memerlukan beberapa hal. Yang pertama, yaitu Pentaho. Pentaho ini berfungsi untuk mengolah data yang akan kita olah. Yang kedua itu ada database. Database ini menggunakan MySQL atau SQL Log. Jadi, data yang sudah kita olah akan disimpan pada database tersebut. Selanjutnya, yang terakhir dan hal yang paling penting yaitu data. Jika kita tidak mempunyai data, maka kita tidak tahu akan mengolah apa. Pada kasus kali ini, kita disuruh melakukan proses STL untuk menghasilkan informasi total transaksi berdasarkan bulan dan tahun dari setiap customer. Selain itu, kita juga disuruh untuk menghasilkan kolom customer, bulan, tahun, dan total transaksi. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan membuat database. Di sini saya sudah membuat database dengan nama tugas PI pada SQL Log. Dari dalam database ini juga sudah saya buatkan tabel dengan nama fakta penjualan dengan field-fieldnya yaitu customer ID, bulan, tahun, dan total transaksi. Setelah database-nya dibuat, kita perlukan yaitu data. Di sini sudah terdapat beberapa data, sudah menyediakan data dengan field yaitu customer ID, trust date, dan transaction. Ya, data ini bakal diolah sesuai dengan kasus yang akan kita ambil. Pada kasus ini, kita disuruh untuk menghasilkan informasi total transaksi, total dari transaction, berdasarkan bulan dan tahun setiap customer. Berarti dari transitnya nanti bakal berubah menjadi bulan dan tahun, dan transactionnya bakal berubah menjadi total dari penjualannya. Ya, setelah datanya sudah tersedia, yang kita perlukan yaitu adalah Pentaho. Ini kita buka Pentahonya. Setelah Pentahonya terbuka, kita klik yang namanya File, lalu New, lalu pilih Transformation. Selanjutnya kita perlu menambahkan data ini, yang rentile data transaction ini, ke dalam Pentahonya. Caranya yaitu klik Input, pilih yang CSV File Input. Klik dua kali, akan tampil di sini. Langkah selanjutnya, ini kita klik dua kali, lalu bakal muncul tampilan seperti ini. Step name-nya kita biarin, lalu file name ini adalah file yang kita masukkan. Caranya masukin filenya yaitu kita klik ini, lalu pilih datanya di mana kalian simpan. Di sini saya menyimpannya di drive C pada tugas. Nah, ini dia datanya, klik lalu. Setelah datanya sudah masuk, untuk yang lainnya kita nggak ada rubah, itu kita ke sini. Get field ini untuk menampilkan field yang ada di data tersebut. Sekarang itu pilih aja get field, lalu langsung. Nah, di sini nama fieldnya sudah sesuai dengan field yang ada di Excel ini. Lalu yang belum sesuai itu tipe datanya, customer ID, datanya string, udah. Yang belum itu ini translate tipe data string. Jadi kita bakal ubah menjadi tipe data date. Lalu setelah ini sudah masuk, data sudah masuk, field sudah masuk, kita klik yang namanya preview. Preview ini fungsinya untuk mengecek apakah data kita sudah benar masuk atau enggak. Jadi bakal dikasih, kita bakal munculin datanya itu sekitar 1000 data aja. Kita klik dan tampilannya seperti ini. Sini datanya sudah sesuai dengan yang di Excel.
kalian lihat. Kalau udah kita close dan kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya setelah datanya masuk, kita bakal rubah tipe data transdate-nya menjadi tipe data date. Caranya itu dengan menggunakan select value. Kita klik 2 kali, kita akan langsung tersambung. Kita klik select value 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk nama ininya kita biarin, dan untuk merubahnya itu kita klik di metadata. Nah, di sini kita akan masukkan fieldnya. Yang pertama itu sama ID, transmon, transdate, lalu transmon. Nah, untuk namanya biarin, nggak ada yang berubah. Lalu untuk tipenya, di sini customer ID itu menggunakan tipe string. Lalu transdate di sini yang kita rubah menggunakan tipe date. Lalu transmonnya kita rubah menjadi tipe data integer. Nah, setelah itu di sini untuk transdate-nya itu kita sesuaikan formatnya dengan yang ada di Excel, yaitu dari tanggal, bulan, dan tahun. Caranya itu kita klik yang di format. Di sini memang ada pilihannya, tapi tidak ada yang dari tanggal, bulannya 3, dan tahun. Kita sesuaikan. Caranya ini kita tulis today 2 11 itu 22 angka. Lalu kita strip and to month, sebulan. Sini itu 3 kata, yaitu kata awal Februari, Feb, Maret, Maret, dan November. Itu terakhir itu tahun. Nah, itu ini di Excelnya tahunnya cuma 2, 13, 15, 12, 11. Setelah udah, kita tinggal klik. Lalu bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya itu tinggal klik kanan, lalu pilih yang preview. Lalu kita quick launch. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, belum terlihat perubahannya. Nah, ini cuma merubah ke data, jadi tampilannya belum terlalu banyak yang berubah. Nah, kita klik stop. Nah, nanti pada tipe data, nanti pada transdate-nya itu kita bakal pecah lagi menjadi bulan sama tahun. Caranya itu kita tambahkan yang namanya kalkulator. Ini kita klik 2 kali, lalu pada kalkulatornya kita pilih. Untuk nama kalkulatornya kita bisa rubah jadi data. Lalu cara merubahnya itu, yang pertama itu kita siapkan nama fieldnya, nama field yang baru. Di sini dari ketentuannya, berkasarnya itu month sama year. Jadi kita buat field pertama itu month, bulan. Sesuaikan juga dengan yang di database, yaitu ini. Nah, yang kedua yaitu tahun. Itu juga sesuaikan dengan yang ada di database. Langkah selanjutnya kita pilih calculation-nya. Karena ini bulan, kita pilih yang month of a date. Oke, lalu oke. Lalu yang di sini yaitu tahun sama juga, tapi kita pilih yang year of a date. Oke. Nah, selanjutnya di sini fieldnya itu kita pilih karena dia dari transdate, maka kita pilih yang di transdate. Itu ini, yang ini juga dari transdate.
Kalau udah langsung kita close. Cara mengeceknya juga kayak tadi, klik kanan, lalu kita klik preview dan klik close. Nah, di sini bakal muncul field baru, yaitu bulan Februari bulan 2, Maret bulan 3, November bulan 11, itu udah sama, dan tahun. Ini 13, 2013, 15, 2015, 11, 2011. Nanti karena ini sudah dipisah dan juga sudah sesuai dengan ketentuan, langkah selanjutnya itu kita bisa hapus atau bisa hilangkan yang transkripnya. Nah, caranya itu kita klik stop, kita tambahin lagi yang namanya select 2 kali, biar namanya nggak numpuk. Kita rubah jadi new data. Itu kita pilih select and alter. Caranya, cara untuk ngilangin datanya, data transkripnya, klik ini, get fields to select, klik, lalu pilih yang transkrip. Transkrip ini kita bakal delete, dan nantinya bakal muncul fieldnya yang muncul itu customer ID, transmon, sama year. Kalau udah, kita tinggal klik OK, lalu kita cek dan preview. Nah, di sini transdate-nya udah nggak ada. Lalu langkah selanjutnya, ini datanya masih belum rapi, belum kita rubah, nyari totalnya, nyari total dari transaksinya. Kita bisa rapiin dulu biar mudah dan enak dilihat. Caranya itu kita cari yang namanya sort row. Ini kita klik 2 kali, lalu kita klik kali. Nah, di sini akan muncul tampilan. Nah, yang akan kita urutkan yaitu field customer ID-nya, ID. Itu kedua yaitu dari tahun, dan yang ketiga itu bulan. Ini kita tunggu. Oke, untuk yang lain nggak ada perlu berubah. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Setelah itu kita cek lagi menggunakan preview. Launch bentar, dan nah, di sini datanya sudah kelihatan. Itu customer ID-nya udah, transmonnya udah. Itu dari bulannya juga sudah berurutan. Di 2011, bulan 6, bulan 8, bulan 10, itu 2012, bulan 4, bulan 6, bulan 7, kelihatan. Selanjutnya, kita perlu pengelompokan. Pengelompokan ini buat mencari total dari transaksinya. Caranya itu kita tambahkan yang namanya group by. Yang ini klik 2 kali, lalu klik 2 kali yang group by. Maka tampilannya bakal muncul seperti ini. Nah, untuk pada group by-nya yang kita biarin itu customer ID, lalu bulan, lalu tanggal. Maksudnya tahun. Lalu pada agregat yang bakal kita rubah itu adalah untuk nama agregatnya yang akan kita rubah yaitu pada transmon. Untuk namanya ini kita sesuaikan dengan yang ada di database, yaitu total transaction. Lalu untuk tipenya
tipenya itu kita pilih, karena ini di basisnya itu total transaksi, kita pilih sum. Itu untuk namanya bisa kita ganti jadi biarin aja pakai global atau agregat. Itu kita klik OK. Ini karena kita nggak ada key-nya, kita klik close saja. Lalu caranya ngecek seperti tadi, dan lalu preview, lalu quick launch. Sebentar. Nah, maka kalau sudah tampilannya seperti ini, kita berhasil. Kita bisa lihat pada bulan ke-6 tahun 2011 itu total transaksinya mencapai 56. Sedangkan pada data yang di Excel itu tampilannya seperti ini. 5 Februari. Ini sudah berhasil. Setelah datanya berhasil, langkah selanjutnya kita perlu memasukkannya ke database. Caranya itu kita cari yang namanya tabel output. Kita klik dua kali. Itu pada tabel output. Nah, sini kita untuk namanya kita biarin aja, atau kita ganti jadi hasil. Itu untuk koneksinya, karena sini saya belum buat, kita bisa klik new. Kita akan tampilan seperti ini. Nama koneksinya itu lokal. Itu untuk koneksi tipenya itu MySQL. Hostname-nya itu localhost, seperti namanya host. Untuk database name-nya sesuaikan dengan yang di database. Ini nama database-nya itu GasBI. Gas underscore. Itu port number-nya biarin. Untuk username-nya root. Itu kalau mau ya udah, kita cek dulu dengan mengklik yang namanya test. Nah, jika sudah muncul connection tested successfully, berarti itu database-nya sudah tersambung dengan pendahulunya. Klik OK, lalu di sini klik OK. Setelah itu di sini target skemanya kita bisa isiin. Ini nanti bakal otomatis terisi kalau kita sudah kalau target tabelnya sudah terisi. Ini kita klik. Habis itu kita pilih nama tabelnya. Di sini di localhost di database, nama tabelnya itu yaitu fakta penjualan. Kita klik ini, itu tabel. Pilih dari namanya yang nih, fakta penjualan. Kita klik, lalu oke. Setelah itu, sini yang perlu kita rubah itu kita ke database field. Klik. Lalu untuk nambahin fieldnya, klik ini, specify database field. Klik, lalu get file. Nah, di sini tabel field pada database dan data yang sudah kita olah bakal muncul. Biar nggak merubah lagi, makanya tadi saya sesuaikan dengan yang ada di database. Ada customer ID, bulan-bulan, tahun-tahun, total hasil, valuasi. Kalau udah, kita tinggal klik OK. Nah, jika sudah, untuk ngeceknya seperti tadi, kita klik ini, kanan, lalu klik preview, lalu quick close. Dulu
Ada yang error. Oke, jadi tadi sempat ada error dan setelah saya coba, saya nggak tahu gimana cara mengatasinya. Jadi saya ulang buat yang di tabel output. Yang di tabel output ini namanya saya biarin, itu koneksinya saya pakai yang tadi, yang database lokal dengan ada perubahan sama sekali. Em, tes ini juga sudah mau. Itu sini database fieldnya juga sudah saya sesuaikan seperti tadi. Ini database saya kosong. Itu kita coba untuk review. Kita mau. Oke, datanya di sini sudah tampil. Kita cek di database. Oke, datanya udah masuk. Sekitar 2020. Itu kalau ingin masukkan semua data, kita kosongin dulu. Nah, database udah kosong. Caranya itu kita klik run. Lalu nggak perlu berubah. Tunggu dulu. Ini baru sampai new data. Oke, datanya udah masuk semua. Kita lihat sekarang, kita refresh. Nah, datanya sudah masuk semua dan sudah sesuai dengan yang kita preview tadi. Oke, ini totalnya sampai 100 ribuan. Oke, kalau ini udah, kita bisa mengolahnya lagi sesuai dengan kebutuhan. Itu ini juga sudah sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan tadi yaitu menampilkan customer ID, bulan, tahun, serta total transaksi. Oke, sekian dari saya. Om Santi.